Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani wa akhwati, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian dari surat Al-Mulk. Sebagian dari tafsir surat Al-Mulk. Kajian ini sangatlah penting sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'aqqulin khairun min khatmatil Qur'an bila tafakkurin wa la tadabburin. Membaca satu ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan berfikir itu lebih baik daripada khatam Al-Qur'an tanpa tafakkur dan tanpa tadabbur. Karena tujuan Al-Qur'an tidak lain adalah untuk ditadaburi. Dengan tadabbur akan bertambah iman kita. Meskipun Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu dituntut, namun tadabbur Al-Quran lebih dituntut lagi. Surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah. Yang mana surat Makkiyah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan turun di kota Mekah. Tapi yang lebih kuat adalah surat Makkiyah. Yang dimaksud adalah surat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan surat Al-Mulk. Akan tetapi kebanyakannya hadis-hadis yang mengutamakan membaca surat Al-Mulk di malam hari, hadisnya dhaif. Di antaranya adalah hadis hiyal mani'ah tunji man qara'ahu min adzabil qubur. Man qara'ahu kulla lailatin. Surat Al-Mulk bisa menghalangi seseorang dari azab bagi yang membacanya di malam hari. Dari azab kubur bisa menghalangi seseorang yang membaca surat Al-Mulk bisa terhalang dari azab kubur bagi yang membacanya di malam hari. Maka hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Maksudnya tapi adalah hadis dhaif. Namun ada beberapa hadis yang menjelaskan surat Al-Mulk ini memang benar memiliki keutamaan. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud, hiyal mani'ah min adzabil qubur. Surat Al-Mulk ini dapat menghalangi dari azab kubur. Namun bedanya dengan hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua ini tidak dikhususkan pada malam hari. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka dia akan terhalang dari azab kubur di waktu kapan saja. Kemudian hadis ini juga mendorong kita untuk lebih perhatian lagi terhadap surat Al-Mulk, untuk membacanya, tapi tidak dikhususkan dengan waktu, kemudian untuk mempelajarinya, untuk mengerti isinya. Kemudian hadis yang lain yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Mulk adalah hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah wa hiya surah Tabarak." Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada sebuah surat dari kitabullah, dari Al-Quran, yang dimana surat tersebut cuma 30 ayat. Akan tetapi surat tersebut bisa memberi syafaat bagi seseorang. Maka kelak surat tersebut akan mengeluarkan seseorang dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Maka surat tersebut adalah surat Tabarak. Surat Tabarak adalah nama lain dari surat Al-Mulk. Baik, kita masuk ke dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak artinya ta'azama, maha agung Allah yang di tangannya kerajaan. Adapun tabarak asal katanya dari kata al-barakah, dan barakah adalah kebaikan yang terus menerus mengalir.
Artinya Allah adalah zat yang maha agung yang memberikan berkah. Dan Allah huwa wahibul barakah. Allah yang memberikan berkah kepada sesuatu. Allah yang menjadikan benda berkah yang ia kehendaki. Allah yang menjadikan benda yang ia kehendaki berkah. Allah yang menjadikan waktu yang ia kehendaki berkah. Dan Allah yang menjadikan tempat yang ia kehendaki berkah. Maka dialah Allah yang pemberi berkah. Dan tidak boleh kita menentukan sesuatu itu berkah yang dimana Allah tidak menjadikan berkah pada sesuatu tersebut. Misal kita datang kepada kuburan wali kemudian mengambil bertabaruk dengan pasir kuburan wali tersebut, maka Allah tidak pernah menjadikan pasir kuburan orang tertentu sebagai berkah. Yang dimana contoh sesuatu yang Allah jadikan berkah, misal dari waktu, misalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul mubarak. Allah yang menjadikan bulan tersebut berkah, bukan manusia. Hanya Allah lah yang menjadikan sesuatu itu berkah. Apabila kita menjadikan sesuatu itu berkah, yang dimana Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut berkah, maka kita telah berbuat syirik asgor. Karena kita telah menandingi Allah dalam pembuatan keberkahan. Dan Allah menjadikan tempat berkah, seperti Mekah. Allah juga menjadikan benda berkah seperti air zam-zam dan buah zaitun, kurma ajwa dan yang lainnya. Kemudian alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya lah kerajaan. Al-mulk di sini adalah kerajaan mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi di dunia maupun di akhirat. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Yuhyi wa yumit, yughni wa yufqir, wa yu'ti wa yamna. Allah yang memuliakan seseorang yang ia kehendaki, Allah yang menghinakan seseorang yang ia kehendaki, Allah yang menghidupkan sesuatu yang ia kehendaki, Allah yang mematikan sesuatu yang ia kehendaki, Allah yang menjadikan kaya sesuatu yang ia kehendaki, Allah yang menjadikan miskin sesuatu yang ia kehendaki. Itu semua terserah Allah, karena semua ini adalah kekuasaan Allah. Kita berada di bumi ini, kita sedang berada di dalam mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, dan ini semua adalah milik Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semua adalah kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini adalah kerajaan Allah. Maka wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini dalil bahwasanya kematian itu adalah makhluk. Karena Allah di sini menyebutkan alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian. Jadi bukan saja makhluk itu bukan saja kehidupan saja, akan tetapi kematian jugalah makhluk. Kematian bukanlah ketidakadaan. Namun pada hakikatnya kematian adalah proses perpindahan dari alam dunia menuju alam barzakh. Maka dari itu dalam hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat kematian akan dijadikan seekor domba atau kambing. Kemudian domba tersebut disembelih di hadapan manusia. Maka hari tersebut adalah hari yang paling menggembirakan bagi penduduk surga dan hari yang paling menyedihkan bagi penghuni neraka. Karena tidak ada lagi kematian pada saat itu. Maka dari itu dikatakan yaumul akhir, hari terakhir. Maka dari itu dialah Allah yang menciptakan kematian. Kematian juga makhluk. Dan apa tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian yang mana yang paling baik amalannya. Adapun ahsanu amala ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, maksud dari ahsanu amala adalah aktsarukum dzikran lil maut. Yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian yang kedua, perkataan Hasan Al-Basri, ayyukum azhadu amala fid dunya wa atraka laha. Orang yang paling
zuhud terhadap dunia dan yang paling meninggalkan dunia. Tadi tafsir pertama adalah aktsarukum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian tafsir yang ketiga, yaitu tafsir dari Fudail bin Iyad, adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu, dan ini adalah tafsir yang masyhur. Maksud dari ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar amalnya sesuai tuntunan Nabi SAW. Dan perlu diperhatikan, ikhwani wa akhwati, Allah di sini tidak menyebutkan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah untuk apa diciptakan kematian dan kehidupan ini? Untuk menguji kalian yang mana yang paling banyak amalnya. Allah tidak mengatakan demikian. Ini dalil bahwasanya kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Meskipun orang banyak amalannya, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterima amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka dari itu ini juga sebagai dalil bahwasanya kualitas amalan yang berkualitas lebih utama daripada amalan yang hanya sekedar kuantitas saja. Dan amalan yang berkualitas bisa menjadikan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagai contoh sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang dimana beliau masuk Islam 1 tahun sebelum hijrah ke kota Nabi. Kemudian beliau meninggal tahun 5 Hijriah. Maka kalau begitu beliau hanya masuk Islam, hanya merasakan iman dan Islam selama 6 tahun saja. Tetapi ketika beliau meninggal, maka ihtazzat arsyur rahman, bergetar arsy-Nya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang berkualitas dapat menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil yang lain adalah wanita Juwairiyah. Kisahnya beliau berbuat zina. Kemudian beliau bertaubat, datang kepada Nabi SAW untuk bertaubat, untuk minta dirajam. Maka Nabi SAW pun menyuruhnya, irji'i, kembali sampai engkau lahirkan anakmu tersebut. Kemudian setelah sudah lahir, dia datang lagi kepada Nabi SAW untuk minta dirajam. Maka kata Nabi SAW, kembalilah sampai engkau susui. Maka setelah sudah selesai disusui, perempuan tersebut datang kembali kepada Nabi SAW untuk minta dirajam. Maka Nabi SAW pun menyuruhnya kembali lagi sampai dibesarkan. Maka ketika sudah besar, perempuan tersebut datang kembali kepada Nabi SAW untuk minta dirajam. Akhirnya Nabi SAW pun merajam wanita tersebut hingga meninggal. Kemudian Nabi SAW menyolatkan perempuan pezina tersebut. Maka Umar bin Khattab melihat perbuatan Nabi SAW pun berkomentar, ya Rasulullah, untuk apa engkau mensolati wanita pezina ini? Maka Nabi SAW pun bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina rajulin min ahli Madinah lawasi'athum. Perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang apabila dibagi-bagi kepada 70 penghuni Madinah, maka akan mencukupi taubat tersebut. Berarti apabila ada 70 penghuni Madinah dan dia pelaku maksiat, kemudian taubat tersebut dibagi-bagikan kepada 70 orang tersebut, maka semuanya masuk surga. Karena taubatnya tersebut yang saking besarnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan berkualitas dan bertingkat-tingkat. Dan taubat pun juga bertingkat-tingkat. Dan taubat tadi, wanita tadi memiliki amalan yang berkualitas, yaitu taubat, sehingga menjadikan ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu bisa kita simpulkan mana yang lebih utama, amalan yang berkualitas atau berkuantitas? Jawabannya adalah berkualitas. Meskipun yang paling baik adalah para salaf, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi salaf, mereka memperhatikan amalan, kualitas amalan dan kuantitasnya. Kemudian wahwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapisan langit bertingkat-tingkat. Ini ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama yang mengatakan antara langit 1 dengan langit 2 tidak ada jarak. Jadi langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya antara langit pertama dengan langit kedua memiliki jarak. Jadi contohnya langit pertama, kemudian ini ada jarak, baru langit kedua ada jarak lagi, kemudian langit ketiga sampai langit ke-7. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, ulama tafsir. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat dalam ciptaan Allah sesuatu yang cacat atau bengkok. Khalqir Rahman di sini ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama yang mengatakan bahwasanya Khalqir Rahman di sini makhluk Allah secara umum. Kita lihat matahari begitu sempurna, selalu berputar sesuai orbitnya dan pas. Apabila menjauh sedikit dari bumi, maka ia akan menjadikan bumi itu beku. Apabila matahari tersebut lebih mendekat sedikit ke bumi, maka bumi tersebut akan terbakar. Ini semua sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pepohonan sungguh indah apabila dipandang. Kemudian gunung-gunung, makhluk-makhluk yang lainnya sungguh sangat indah. Ini pendapat yang pertama, khalqir rahman, makhluk Allah secara umum. Adapun pendapat yang kedua, maksudnya ma tara fi khalqir rahman, engkau tidak melihat langit cacat sedikit pun, atau engkau tidak melihat keganjalan dalam langit. Karena langit begitu kokoh, begitu indah, tidak ada belahannya. Ketika dipandang maka enak. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalilah melihat kepada langit. Dan ini kalimat selanjutnya ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua yang kuat. Ma tara fi khalqir rahman. Khalqir rahman di sini maksudnya adalah langit. Karena kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya menunjukkan itu adalah maksudnya adalah langit. Jadi awal ayatnya alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat langit tersebut ada yang mengganjal, sesuatu yang cacat. Farji'il basara, kembalilah langit kembalilah melihat ke langit. Hal tara min futur. Apakah engkau melihat sesuatu yang mengganjal? Maka ini semua menunjukkan akan keagungan makhluk Allah, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keagungan Allah Tabaraka wa taala. Semoga kita bisa mengambil faedah dari 3 ayat surat Al-Mulk. Insyaallah akan dilanjutkan di kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.